Monumen ini terdapat di Emo Kaliasin, Genteng, Surabaya, terletak di pusat kota. Sebelum memasuki monumen kapal selam, kita harus menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu dan mengecek alat suhu tubuh. Manajemen di monumen kapal selam sangat baik. Kita harus membeli tiket seharga 15.000 saja. Kapal selam Pasopati merupakan jajaran kapal selam pertama yang masuk ke pangkalan TNI Angkatan Laut pada 29 Januari 1962. Kapal selam ini merupakan salah satu jenis kapal dari 10 kapal selam yang jenisnya sama, yang turut berperan dalam perjuangan tentara merebut Irian Barat yang dikuasai Belanda. Kapal selam Pasopati kemudian menjadi salah satu tulang punggung kekuatan TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan wilayah Republik Indonesia. Hal ini karena wilayah Indonesia yang sebagian besar merupakan kawasan lautan, sehingga membutuhkan pengawasan yang kuat agar terhindar dari ancaman penguasaan negara lain. Setelah tidak lagi difungsikan di lautan, muncul ide untuk menggunakan kapal selam tersebut sebagai monumen. Tujuannya adalah untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat mengenai perjuangan para tentara selama merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini. Kota Surabaya dipilih sebagai tempat untuk mendirikan monumen kapal selam tersebut dengan alasan bahwa di Surabaya merupakan kota pahlawan. Di tempat ini pula pernah terjadi peristiwa sejarah dalam upaya mengusir penjajah yang kemudian dikenal dengan adanya Hari Pahlawan. Akhirnya pada tanggal 20 Juni 1998 pendirian monumen kapal selam ini pun terwujud, di mana dalam proses pemindahan kapal selam ini ke atas daratan dibutuhkan perjuangan yang tidak sedikit, di mana kapal selam tersebut harus dipotong menjadi 16 bagian. Nah, yang terkandung di monumen ini, di dalam kapal masih terlihat ruangan para awal kapal, termasuk juga keberadaan tempat tidur susun dari para prajurit. Ruangan lain yang bisa ditemukan adalah ruangan komandan. Ruangan ini masih terdapat divan, lemari, meja, serta kursi yang digunakan oleh komandan kapal selam di masa lalu. Kita juga bisa mengetahui gambar serta foto para komandan KRI Pasopati dari masa ke masa, sejak dari pertama kali datang ke Indonesia hingga berakhirnya tugas kapal selam tersebut. Di akhir perjalanan menyusuri monumen kapal selam ini akan menyaksikan perjuangan pahlawan yang terlihat digunakan di Jinama. Potensi yang harus dipertimbangkan dalam monumen kapal selam adalah meningkatkan standarisasi kualitas pelayanan dengan cara sedapat mungkin melayani pengunjung dengan sopan, ramah, dan sabar, yang dilakukan saat pengunjung mulai masuk di pintu gerbang, membeli tiket, memberi informasi sampai mereka pulang. Semua itu dapat dicapai dengan menempatkan petugas lapangan yang terdidik dan terampil serta betul-betul menguasai kondisi. Blitar, salah satu kota sejarah yang ada di Pulau Jawa. Blitar dijuluki sebagai kota Patria, merupakan tempat aku dilahirkan dan dibesarkan sampai seperti sekarang ini. Akan tetapi, belum ada jasa yang besar yang kuberikan pada Blitar. Hanya patuh pada aturan yang berlaku dan penghormatan pada jasa para pahlawan. Dengan mengunjungi berbagai tempat sejarah yang ada di Blitar, salah satunya pada Kompleks Makam Bung Karno. Tempat yang beralamat di Kota Blitar, Jalan Insinyur Soekarno nomor 152, terdapat perpustakaan dan museum Bung Karno. Perpustakaan dan Museum Bung Karno diresmikan pada tanggal 3 Juli 2004. Perpustakaan dan Museum Bung Karno merupakan destinasi wisata yang menarik dan bisa mengedukasi diri tentang hal-hal yang berkaitan dengan sejarah negara Indonesia. Akses untuk menjangkau tempat ini sangatlah mudah, juga biaya yang sangat murah. Bahkan untuk masuknya saja bisa dikatakan gratis, hanya mengeluarkan sekitar Rp5.000 untuk ongkos parkir. Tujuan utama pendirian museum ini merupakan sebagai penghormatan kepada jasa beliau ketika memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui pemikiran dan tulisan ketika beliau masih hidup. Latar belakang pendirian museum ini meliputi aspek historis, ideologis, dan empiris. Dilihat dari aspek historis, Blitar sangat kental dengan pahlawan yang ada di Blitar, seperti Bung Karno dan Supriyadi. Sedangkan aspek ideologis berkaitan erat dengan pemikiran Bung Karno. Walaupun beliau sudah meninggal, akan tetapi pemikiran beliau melalui karyanya masih tetap hidup. Koleksi-koleksi yang ada di museum menambah cita rasa keindahan yang ada di dalamnya. Koleksi-koleksi tersebut antara lain koleksi khusus, referensi, terbitan berkala, umum, dan non-buku. Adanya Kompleks Makam Bung Karno memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan di sekitar kompleks, khususnya bidang ekonomi, sehingga roda ekonomi masyarakat di sekitar kompleks bisa berjalan semestinya. Sekian.
Monumen Dr. Sutomo. Monumen Dr. Sutomo yang terletak di Desa Ngepeh, Kecamatan Lojaret, sekitar 10 km dari pusat Kabupaten Nganjuk. Di tempat ini, Dr. Sutomo dipatungkan dalam posisi duduk di kursi. Tangan kanannya diletakkan di atas buku yang terbuka, yang menggambarkan bahwa beliau adalah seorang cendekiawan yang sedang menekuni dan memperdalam ilmu pengetahuan. Patung ini sendiri merupakan patung ketiga di Jawa Timur yang diresmikan oleh Menteri Penerangan Republik Indonesia, yaitu Bapak Haji Harmoko pada tanggal 6 Mei 1986. Monumen Dr. Sutomo berdiri di atas tanah seluas 3 hingga 4 hektar. Bangunan yang terdapat pada komplek ini diantaranya pertama yaitu patung Dr. Sutomo yang menghadap ke selatan dengan posisi duduk. Di bawah patung terdapat kata-kata bijak dari Dr. Sutomo yang penuh nilai perjuangan, yaitu berbunyi, "Di Indonesia tempat kita, di sana tempat berjuang kita, di sana harus ditunjukkan keberanian, keperwiraan, dan kesatrian. Kita, terutama sekali kecintaan kita pada nusa dan bangsa. Marilah kita bekerja di sana, di tanah tempat darah kita." Yang kedua yaitu pendopo. Terus yang ketiga yaitu museum benda peninggalan Dr. Sutomo yang dirintis oleh Profesor Dr. Muhammad Ilyas, Kepala UDP Penyakit Kulit dan Kelamin RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Dari pintu selatan, nampak buku Dr. Sutomo berukuran besar terletak di atas buffer. Pada museum ini terdapat perawatan praktik kedokteran penyakit kulit dan penyakit kelamin. Di antaranya yaitu irrigator, yaitu alat untuk membilas saluran kemih penderita infeksi. Yang kedua, alat pengobatan listrik untuk menyembuhkan penyakit kulit. Yang ketiga, meja untuk pemeriksaan pasien. Yang keempat, peralatan medis. Yang kelima, meja kursi untuk menerima pasien. Yang keenam, almari. Monumen Kresek merupakan sejarah kelam bangsa Indonesia yang letaknya berada di Desa Kresek, Kecamatan Ungu, Kabupaten Madiun. Pada tahun 1948, tempat ini merupakan tempat eksekusi sejumlah tokoh masyarakat, ulama, polisi, dan juga tentara. Dulunya tempat ini merupakan perkampungan, tetapi kemudian warga di lokasi tersebut dipindahkan dan dibangunlah monumen ini. Pembangunannya dimulai pada tahun 1987 dan selesai pada tahun 1991. Di sini ada beberapa patung dan juga relief yang menggambarkan kekejaman dari PKI. Dulu Partai Komunis Indonesia atau yang dikenal dengan PKI yang dipimpin oleh Musa Manowar masuk ke desa ini dengan membawa banyak tawanan. Kemudian tawanan tersebut dieksekusi di rumah-rumah warga dan setelah dieksekusi jenazahnya dibiarkan tergeletak begitu saja di dalam dan di luar rumah warga. Setelah melakukan eksekusi, para pasukan PKI lari ke arah timur ke wilayah Ponorogo. Di sini terdapat patung 5 anak untuk mengingatkan agar generasi masa depan tidak melupakan sejarah dan tidak terjadi peristiwa seperti itu lagi. Selain dari patung 5 anak tersebut, terdapat juga patung lain yang menggambarkan kekejaman dari PKI. Patung tersebut yaitu patung dari pimpinan PKI, Musa Manowar, yang sedang memegang golok untuk memenggal kepala tokoh agama. Tokoh agama tersebut terlihat duduk bersimpuh dan tangannya terikat di belakang. Selain patung dan relief, di tempat ini juga terdapat bangunan pendopo yang dahulu merupakan rumah warga yang dijadikan sebagai tempat eksekusi para tawanan dari PKI. Museum Lampu Mangkurat adalah museum yang terletak di kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Nama museum ini berasal dari nama tokoh hikayat Banjar. Bangunan utamanya didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda di Banjarmasin pada tahun 1907 dan telah beberapa kali berganti nama. Museum ini diperbaiki dan diresmikan ulang oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yang bernama Daud Yusuf pada 10 Januari 1979 dengan nama Museum Lampu Mangkurat. Luas bangunannya adalah 2 km persegi dengan lahan seluas 15 km persegi. Bentuk museum menyerupai rumah hubungan tinggi. Koleksi utamanya adalah barang pribadi milik Amir Hasan Kiai Bondan. Museum Lampu Mangkurat memiliki bentuk atap lonjong memanjang khas rumah adat suku Banjar. Sebagian besar bagian bangunan berwarna kuning. Koleksi di dalam museum berupa perlengkapan kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan adat istiadat dan budaya suku Banjar. Bagian dalam museum berisi koleksi dari Hindu, yaitu patung dewa dan patung binatang. Koleksi utamanya adalah barang pribadi milik Amir Hasan Kiai Bondan,
Selain itu, terdapat koleksi dari masa Kesultanan Banjar, yaitu Museum Emas, Belisai, Payung Jombang, dan Mahkota